Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita tolong pimpin teman-temannya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Amin. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku proklamasi sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi ayo maju. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pitir, Bu. Oke. Baik, anak-anak. Kita akan belajar tema 4, subtema 1, berbagai jenis pekerjaan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajarannya ya. Yang pertama, siswa mampu menilai tokoh dalam cerita, mendeskripsikan, membandingkan jenis pekerjaan, dan mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan sesuai lingkungan kehidupan masyarakat. Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Coba Ibu minta bantuan untuk admin membacakan teks tanaman hidup, tanaman teh. Admin ada? Ada, Ibu. Iya. Bisa tolong dibacakan teks tempat hidup tanaman teh? Teksnya belum muncul. Admin, coba tolong bacakan teks tempat hidup tanaman teh ya, paragraf pertama. Tempat hidup tanaman teh. Selain segelas air putih, secangkir teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Kandungan teh yang konon bermanfaat bagi tubuh pun sudah banyak diteliti oleh banyak kalangan. Di Indonesia, kebiasaan minum secangkir teh manis di pagi atau sore hari banyak ditemukan di berbagai etnis penduduk. Memang terbukti, tanaman teh tumbuh subur di Indonesia, di wilayah pegunungan di seluruh Indonesia. Sudah. Terima kasih, admin. Selanjutnya, paragraf kedua dilanjutkan oleh Madu ya. Teh merupakan salah satu tanaman tropis yang tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Suhu yang dibutuhkan untuk dapat tumbuh dengan baik antara 14 sampai 25 derajat Celcius, yang diikuti oleh cahaya matahari yang cerah serta kelembapan relatif di siang hari, tidak kurang dari 70%. Intensitas sinar matahari juga sangat mempengaruhi pertumbuhan teh. Makin banyak sinar matahari, makin tinggi suhunya. Jika suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka pertumbuhan tanaman teh akan terhambat. Tanaman teh juga tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan yang dibutuhkan tanaman teh minimum 1
1.200 mm yang merata sepanjang tahun. Oke, Madu. Selanjutnya paragraf 3 dilanjutkan oleh Lusti ya. Silakan Lusti dilanjutkan. Paragraf 3 ya, Bu. Iya, Ini. betul Lusti. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa pulau pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Ada pula yang berada pada ketinggian 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Namun, pada ketinggian ini, hasil perkebunannya tidak sebaik hasil dari perkebunan di daerah yang lebih tinggi. Aroma teh yang dihasilkan di sini tidak sewangi teh di perkebunan yang lebih tinggi. Pada ketinggian ini, kebun teh memerlukan pohon pelindung tetap dan memerlukan material penutup tanah untuk menjaga kelembaban tanah. Oke, Lusti, terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Camila ya. Di mana sih sebagai dia? Di mana? Sebagai vegetasi Mil sampai akhir. Ya. Sebagai vegetasi di pegunungan, pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Gugus tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Di balik secangkir teh yang biasa kita minum setiap hari, dapat diketahui bahwa faktor lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan rasa teh. Lingkungan yang tepat akan memberikan hasil yang baik dalam tiap seduhnya. Oke, terima kasih Camila. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Oke, anak-anak, setelah kalian membaca teks tempat hidup tanaman teh, Ibu ingin bertanya, apa sih teh itu? Ada yang tahu? Minuman. Tanaman, Bu, yang Betul di sekali. dataran tinggi. Betul, yang lainnya ada? Di puncak, Bu, banyak teh. Betul sekali, Lusti. Betul sekali, Lusti. Di Iya, mana Ibu. tempat teh tumbuh? Ada yang tahu? Di pegunungan. Di Di puncak, dataran di tinggi. dataran tinggi. dataran Iya, tinggi. pinter sekali ya murid-murid Ibu ini. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, pekerjaan apa yang terlibat sehingga teh sampai ke konsumen? Memetik teh. Pengepul teh. Memetik teh. Iya, betul. Pengawas teh, Bu. Iya, pinter sekali, Madu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, gambar apa sih yang kalian lihat di sini nih? Yang ada orang itu tuh gambar apa? Ibu Memetik lagi metik Ibu-ibu teh. pemetik teh. Bekerja di teh kebun. Ya, Ya, ibu-ibu sama benar. kecil lagi metik teh. Lagi Ini bisa ngumpul. kita bilang ini sebenarnya yang baju merah itu yang ngawasin teh. Ceritanya ini mandornya ya, ceritanya ini bosnya. Dia lagi ngeliatin karyawan-karyawannya, bener nggak sih mereka memetik tehnya? Gitu. Terus, apa tugas masing-masing pekerja yang ada di gambar tersebut? Yang satu ngawasin, yang satu metik teh. Ya, benar, Lusti. Coba next. Selanjutnya, Ibu minta kalian perhatiin video ini ya. Tolong disimak. Satu, tidak memulai belajar aja ya anak.
Nah, setelah kalian lihat video tadi, Ibu mau tanya, apa sih manfaat dari perkebunan teh itu? Kalian tahu nggak?
Mencegah banjir. Ya, ada lagi? Mencegah erosi, Bu. Ya, benar, Madu. Perkebunan teh itu biasanya ada di pegunungan. Pokoknya di tempat-tempat yang tinggi, 200 sampai 2000 mdpl. Terus dia tempatnya yang sejuk-sejuk. Siapa yang tahu pembuatan teh? Step-stepnya apa aja tuh? Tadi kan ada tuh di situ. Ada yang tahu? Pertama dipetik dulu tehnya. Ya, benar. Dua. Dipilih-pilih. Ya, setelah dipilih-pilih apa tuh? Dijemur bukan, Bu? Ya. Terus kemudian diolah. Daun tehnya diolah. Habis itu dikemas deh di dalam bungkus-bungkus teh. Kemudian tadi ada juga tentang hutan bakau. Apa sih fungsi dari hutan bakau? Menahan ombak. Betul, siapa lagi bisa jawab? Dapat nilai plus loh. Yang Saya Ibu, mencegah apa tuh ya? mencegah Yang banjir limbah. di pantai. Yang sama Ya. Mencegah air laut naik. limbah pabrik. Iya, benar. Nih, Ibu sebutin ya. 1. Melindungi pantai dari erosi. 2. Menjaga garis pantai agar tetap stabil. 3. Menyerap energi gelombang laut. 4. Perangkap zat-zat yang tercemar. Terakhir adalah menjaga habitat bio laut. Jadi buat hewan-hewan yang ada di laut itu. Kemudian ada artikel tentang 7 fakta penting mangrove yang harus Anda ketahui. Simak ya, Ibu baca. Tujuh fakta pentingnya mangrove yang harus kalian ketahui. Turun. Mangrove itu fungsinya sebagai pencegah abrasi pantai. Terus, pertama, asal kata mangrove. Kata mangrove perpaduan antara bahasa Portugis, yaitu mangue, dan bahasa Inggris. Sementara menurut Mas Claire, kata mangrove berasal dari bahasa Melayu kuno, mangi-mangi yang digunakan untuk menerangkan marga Alkianten dan digunakan hingga sekarang di Indonesia bagian timur. Terus ke bawah. Stop. Istilah mangrove secara umum digunakan juga untuk menunjuk habitat. Dalam beberapa hal, mangrove digunakan untuk merujuk jenis tumbuhan, termasuk jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di pinggiran mangrove seperti formasi Barringtona dan Pescapare. Turun lagi. Scroll. Yang kedua, mangrove tumbuh di 124 negara, tropik dan subtropik, dengan luasan di dunia sekitar 15,2 juta hektar. Indonesia bersama 4 negara lainnya, Australia, Brazil, Nigeria, dan Meksiko, mewakili 48% dari luasan hutan mangrove dunia. Luasan mangrove di Brazil diperkirakan 1,3 juta hektar, Nigeria 1,1 juta, dan Australia 0,97 juta, berdasarkan penelitian Spalding dan kawan-kawan tahun 1997. Yang ketiga, Indonesia pemilik 25% luasan mangrove dunia. Ekosistem mangrove tersebut berada di 257 kabupaten atau kota yang sebagian besar ekosistemnya telah mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut disebabkan karena konveksi lahan menjadi area penggunaan lain, perambahan hama dan penyakit, pencemaran dan peluasan tambak, serta praktik budidaya yang tidak berkelanjutan. Terus, lanjut. Yang keempat, Indonesia kaya jenis mangrove.
Indonesia memiliki sekitar 202 jenis tumbuhan mangrove, meliputi 89 jenis pohon, 44 jenis herba tanah, 44 jenis epifit, 19 jenis pemanjat, 5 jenis palma, dan 1 jenis bakau. Lanjut. Yang kelima, berus mata buaya mangrove langka yang tumbuh di Indonesia. Tumuk putih atau berus mata buaya merupakan mangrove yang sebelumnya diketahui tumbuh di 3 negara. Jumlahnya hanya 203 pohon, yaitu di Singapura terdapat 3 pohon, di Malaysia tumbuh 80 pohon, dan di Papua Nugini sekitar 120 pohon. Turun. Yang keenam, mangrove penyerap karbon luar biasa. Mangrove Indonesia juga menyimpan 3,14 miliar metrik ton karbon, sedangkan bagian bawah ekosistem menyimpan karbon sebesar 78% karbon dalam tanah, 20% karbon di pohon hidup, akar atau biomasa, dan 2% di pohon mati atau tumbang. Lanjut. Dan yang ketujuh, buah mangrove dapat diolah. Buah mangrove jenis lindur secara tradisional diolah menjadi kue, dicampur nasi atau dimakan langsung dengan bumbu kelapa. Ternyata mengandung energi dan karbohidrat yang cukup tinggi. Nah, jadi itu semua 7 fakta dari mangrove ya. Kalian nanti bisa baca lagi, nanti Ibu share. Kalian bisa baca lagi artikel tersebut. Baik, Bu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang tanaman teh, hutan bakau, dan juga tanaman mangrove yang berfungsi sebagai pencegah erosi dan juga penahan gelombang. Oke, jadi Ibu mau tanya, tadi kan fakta tentang tanaman mangrove itu ada di 124 negara. Nah, itu di negara mana saja? Tadi kan ada 4 negara tuh yang disebutkan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu? Ada Brazil. Iya, betul Ita. Malaysia. Brazil. Malaysia bukan sih? Ya. Australia. Iya. Lalu Meksiko. Ya. Nah, lalu Ibu mau tanya tadi, tanaman bakau itu manfaatnya apa saja? Ayo, manfaat tanaman bakau. Di pantai dari erosi. Abrasi. Iya, betul. Iya, betul. Menjaga Pintar-pintar habitat ya, biota murid laut. Ibu. Iya, pintar-pintar ya murid Ibu. Coba Ibu pengen setiap anak menyimpulkan kegiatan hari ini. Coba dari mulai Camila, coba Camila simpulkan apa yang Camila dapat nih hari ini selama pembelajaran. Kesimpulan yang saya dapetin tadi, tanaman mangrove itu berfungsi sebagai media pencegah banjir, terus melindungi terumbu karang, dan juga untuk tanaman yang ditanam di pantai. Baik, terima kasih Camila. Coba Lutfiana, apa yang Lutfiana dapat hari ini selama pembelajaran? Pembuatan teh yang dari memetiknya, memilih, terus dijemur, dikemas, lalu bisa dijualin ke banyak orang. Iya, pintar. Terima kasih. Coba Adnin, apa nih yang Adnin dapat hari ini? Teh itu ditanamnya di pegunungan. Terus teh juga biasa dinikmati Iya. sama warga Indonesia.
Ya, terima kasih admin. Coba Ita, apa nih yang kita dapat hari ini? Manfaat dari hutan bakau itu sebagai pelindung dari pantai biar gak erosi, terus melindungi habitat yang ada di Iya. laut. Nah, Ya, terima kasih Ita. Sapega, coba Sapega. Apa yang Sapega dapat hari ini? Apa, Bu? Ya, Sapega, apa yang Sapega dapat hari ini selama pembelajaran? Saya jadi tahu kalau fungsi hutan mangrove. Oke, terima kasih anak-anak. Murid ibu pintar-pintar ya, artinya pembelajaran hari ini semuanya menyimak. Jadi untuk pembelajaran hari ini kesimpulannya itu kita membahas tentang 3 tanaman, yaitu tanaman teh, tanaman bakau, dan juga tanaman mangrove. Nah, tanaman teh ini adalah tanaman yang ditanam di daratan tinggi atau biasanya di puncak ya. Terus untuk tanaman bakau dan tanaman mangrove itu biasanya ada di daerah pantai atau dataran rendah. Nah, anak-anak nanti jangan lupa ya mengerjakan tugasnya. Ibu akan mengirim di grup WhatsApp. Jangan lupa juga untuk mengumpulkan tugas minggu kemarin dan mengisi daftar hadir. Serta jangan lupa besok kita belajar lagi ya pukul 7 pagi. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Coba Cami pimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Coba sebelum kita bubar, kita nyanyi dulu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ayo, dipimpin sama Ita. Ibu aja yang mimpin, aku nggak bisa. Kenapa Ita? Ya udah bareng-bareng ayo. 1, 2, 3. Tanah airku. Ayo tuh anak-anak kita nyanyi. Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah yang darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur. Pulau melati pujaan bangsa. Pulau melati pujaan sejak dulu kala. Semuanya yuk. Melambai niur di pantai,
berbisik-bisik, Raja Klana Gak apa nih. memuja. Ayo ikutin Ibu. Memuja pula yang indah permai tanah airku Indonesia. Yeay. PR ya buat anak-anak dan Ronald nanti tidak lupa, oke? Bisa? Oke. Bisa, Ya, Bu. ya sudah. Untuk hari ini pembelajaran sampai sini dulu. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.